Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Zuria dari Prodi PAI 1B. Nomor induk mahasiswa 2021 01 02 250. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengulas kembali dari mata kuliah psikologi dengan tema teori motivasi. 1. Tentang definisi motivasi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Adapun salah satu ahli yang mengungkapkan bahwa menurut Gag and Berlin dalam tahun 1984, motivasi merupakan sesuatu yang membuat seseorang untuk bergerak, energi, dan memberikan arah atau motivasi aktiviti. Beliau menjelaskan bahwa energi and direction are at the center of the concept of motivation. Energi dan arah merupakan inti atau center dari konsep motivasi. Yang kedua, jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi itu ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor dari diri sendiri. Contohnya, seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan dorongan dari luar. Contohnya, seseorang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh pihak perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai berprestasi. Yang ketiga, faktor-faktor motivasi. Faktor-faktor motivasi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Termasuk motivasi timbul karena adanya keinginan individu. Contohnya, ada beberapa hal yang termasuk dalam faktor internal tersebut. 1. Harga diri dan prestasi, kebutuhan, harapan, tanggung jawab, dan juga kepuasan kerja. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang membuat adanya peran dari luar. Contoh beberapa hal yang termasuk: 1. Jenis dari sifat pekerjaan, kelompok kerja, kondisi kerja, keamanan dan ketertiban kerja atau keselamatan kerja. Yang kelima adalah hubungan interpersonal atau hubungan sesama teman kerja. Yang keempat, teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow ini, teori motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya itu yang dimaksud manusia itu ada 5 tahap, yaitu aktualisasi diri, kebutuhan ego, kebutuhan sosial, kebutuhan rasa aman dan keamanan, dan kebutuhan fisiologis. Dinamika motivasi manusia. Dinamika ini ada beberapa hal yang mencakup dinamika motivasi manusia. Yang pertama,
pertama, motivating status, timbul kekuatan dan terjadi kesiapsediaan sebagai akibat terasanya kebutuhan jaringan atau sekresi. Yang kedua, motivation behavior, bergerak organisasi ke arah tujuan tertentu sesuai dengan sifat kebutuhan tersebut. Yang ketiga, satisfied conditions, dengan dicapai tujuan yang dapat memenuhi kebutuhan yang terasa. Yang keenam yaitu strategi meningkatkan motivasi belajar. Strategi ini mempunyai beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, yaitu memberi angka, hadiah, saingan atau kompetensi, ego involvement, memberikan ulangan, pujian, hukuman, hasrat untuk belajar tujuan yang diakui, dan minat. Beberapa cara membangkitkan tentang minat. 1. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan. 2. Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang keempat, menggunakan sebagai macam bentuk mengajar. Ya, itulah sekilas dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.